Jadi begini, terkait dengan gerakan hijrah ini, kalau tadi ya, gerakan hijrah ini kan gerakan yang baik gitu ya. Ya, kalau saya sih ada baiknya, kalau hijrah tadi ya dengan contoh-contoh tadi ya, hijrah yang eksklusif, yang hijrah hanya dengan cara berpakaian, tapi akhlaknya pun juga masih tidak jujur gitu loh. Ngutang juga nggak dibayar-bayar gitu loh. Soalnya saya tuh ngalami ya, teman-teman yang saya yang kelompok hijrah tadi itu ya hijrah, tapi kalau urusan duit ya hijrah gitu loh. Jadi integritasnya itu enggak gimana ya, mestinya kan ketika dia ingin jadi orang baik sesuai dengan aturan dan ajaran agama, itu kan juga ketika dia berbisnis dengan orang lain, itu kan juga ada etikanya kan, gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang hijrah itu hanya dengan cara berpakaian dan penggunaan kata-kata. Tetapi cara berpikirnya kadang-kadang malah justru menjadi sempit begitu. Saya tidak tahu, ada kalau tadi yang misalnya disampaikan, kelompok hijrah yang kemudian menuding yang bercadar itu adalah teroris gitu. Menurut saya ya nggak selalu benar ya, walaupun juga tidak selalu salah gitu maksud saya. Karena kalau dari data realitas yang ada, itu kan memang kebetulan ya, mereka dari 11 perempuan yang tertuduh teroris yang ditangkap itu, ya, itu kan semuanya memang pakai cadar. Itu satu. Tetapi tidak kemudian kita melakukan generalisasi bahwa pemakai cadar itu teroris gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, riset saya tidak membuktikan itu. Bahwa semua pemakai cadar itu selalu ada hubungannya dengan teroris. Itu tidak menghubungkan itu. Tetapi bahwa fenomena perempuan-perempuan yang tergabung di dalam kelompok-kelompok ekstremisme itu mereka pakai cadar, itu iya. Nah, ini kan susah toh ini. Fenomenanya iya, tetapi riset yang lain tidak selalu begitu. Ya memang, gitu. Karena paling tidak kalau dari saya tadi kan 60 sama 40 ya. 60 sama 40. Jadi yang 60 itu izul Islam wal muslimin, katakanlah misalnya begitu, ya. Pokoknya Islam terzolimi, Islam harus berjuang, Islam harus ditegakkan, kan begitu. Tapi kelompok 40-nya ini kan ya sama dengan gerakan-gerakan moderasi beragama yang ada. Ya, yang kemudian tidak harus kemudian kemenangan umat Islam ya, tapi ya kemenangan untuk manusia secara nilai-nilai kemanusiaan ini gitu. Kan kalau misalnya kita ada orang yang jatuh kan tidak kita tanya dulu. Kamu agamanya apa ya? Oh, kamu Islam, saya tolong dulu. Kamu non muslim ya sudah tak biarin biar mati, kan nggak begitu. Tapi kan kita hadir itu untuk menolong bagaimana kemanusiaan itu dilindungi hak-haknya. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, pertanyaan tentang gimana nih fenomena hijrah para artis nih. Kemarin mungkin Ibu Bapak ada yang sudah punya waktu untuk membaca disertasinya Mbak Oki ya, tentang kalangan salafi artis gitu. Kenapa itu terjadi gitu ya? Jadi kalau kita lihat dari beberapa penelitian kelompok-kelompok hijrah, mereka yang hijrah itu sebenarnya banyak yang karena berangkat dari kegalauan, berangkat dari kejenuhan, ya, berangkat dari keputusasaan, berangkat dari orang yang kurang mendapatkan kasih sayang, orang-orang termarginal gitu. Nah, karena itu ya, namanya dunia artis itu kan juga dunia yang penuh dengan walaupun kelihatannya glamor, bahagia, belum tentu mereka tuh seperti yang ada di dalam media-media itu loh. Mereka juga banyak persoalan. Sehingga kemudian ketika ada informasi bahwa inilah yang Islami dan kemudian ada sentuhan-sentuhan emosi, bahwa selamat datang saudaraku, alhamdulillah selamat ya kamu sudah, itu ada perasaan-perasaan yang kemudian secara emosional itu ter-attach atau tersentuh begitu.
Itu satu. Yang kedua, biasanya memang kelompok-kelompok hijrah itu dapat menawarkan jawaban hitam putih. Salah benar. Nggak mau berpikir kayak Bu Alim tadi, harus milih ini pendapat ini siapa, ini pendapat ini siapa, pendapat ini siapa. Lalu kita mikir renung dulu, istikharah dulu, baru milih. Nggak begitu. Yang diajarkan ini salah, ini benar. Gitu. Kalau bagi saya sih pelangi lebih bagus daripada hitam putih ya, daripada zebra ya. Ya toh? Jadi kalau kita berpikirnya tuh hitam putih itu kayak nyebrang itu loh, nyebrang hitam putih itu loh, deg-degan nanti ketabrak mobil gimana ya kan gitu. Tapi coba kita lihat pelangi yang indah gitu ya, dengan berbagai macam pendapat yang ada itu kan indah sekali. Wah ini Bu Alim ini sudah melakukan justifikasi juga ini kan ya. Berpikir hitam putih itu jadi kurang baik daripada berpikir pelangi ya, gitu ya. Tapi kadang-kadang berpikir hitam putih itu soalnya kaku gitu loh. Seolah-olah hidup itu hanya hitam dan putih. Padahal hidup itu ya juga kadang-kadang ada warna-warni yang lain gitu. Sehingga menurut saya kenapa fenomena hijrah artis itu meningkat ya? Karena persoalan tadi ada fulfillment atau ada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan psikologis yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok yang terkadang dia mengalami persoalan, yang ini juga sebenarnya dihadapi oleh fenomena pekerja imigran. Kenapa mereka ketika ISIS masih ada, itu sangat banyak terlibat ya kepada kelompok ISIS. Ya karena imigran itu tempat itu ya, dia secara psikologis dan fisik capek, dia butuh orang yang memperhatikan dia. Nah, saat itu kemudian ada kelompok yang memperhatikan dia, sehingga dia akan kemudian dengan mudahnya untuk masuk ke jaringan itu, gitu. Karena mereka menggunakan pendekatan psikologis. Ya, nah persoalannya memang, menurut saya sih, kelompok-kelompok hijrah artis ini, menurut saya perlu ditingkatkan kajian keislamannya ya, dengan tidak hanya belajar pada satu ustadz, tapi juga butuh beberapa ustadz, beberapa pemahaman. Karena sekarang sudah artis, public figure, ya kan? Lalu biasanya kan kemudian jadi tambah profesi itu, bukan hanya artis, tapi profesi dai atau daiyah. Nah karena itu ini perlu kemudian tetap ya recharging, updating ya, keilmuan tentang Islamic Studies itu menjadi suatu yang sangat penting untuk kemudian dilakukan. Wawasan-wawasan yang ada, sehingga tidak ketika dia menjadi ustadz atau ustadzah, itu kemudian jawabannya adalah hitam putih gitu. Atau jawabannya hanya dari satu pendapat saja, sementara mungkin pendapat-pendapat yang lain kurang terperhatikan. Gitu.